Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Widitya. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 4 UINSI Samarinda. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil dari ujian akhir semester Tafsir Tarbawi semester 4. Baik, jadi langsung saja saya sampaikan jawabannya. Nomor 1, dengan membaca kita menjadi bertambah wawasannya. Dengan membaca kita juga bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan atau pemikiran-pemikiran tentang ilmu yang akan kita pelajarin. Jadi makanya membaca itu dalam belajar mengajar itu harus didahulukan. Nomor 2, berguna untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan ridho dari Allah, serta mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah melalui alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, sebenarnya kita lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi secara perlahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita dengan cara memberikan panca indera seperti mata dan telinga untuk mempelajari pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Menurut saya membaca dan menulis itu termasuk kebudayaan, karena ada yang bilang budayakan membaca dan budayakan menulis. Jadi membaca dan menulis itu termasuk dari kebudayaan. Nomor 5, jadi yang pertama adalah menekankan lagi kepada membaca. Nah, jadi kita pertama ditekankan untuk membaca. Setelah membaca, kita harus mengkaji, mendalami lagi ilmu tersebut. Nah, setelah kita mendalami dan mengetahui lebih dalam lagi tentang ilmu tersebut, tak lupa pula kita harus berbagi. Kita harus sharing ilmu tersebut agar bisa diamalkan. Dan yang keempat, jangan lupa juga untuk diri sendiri. Selain kita berbagi untuk orang lain, kita juga harus menanamkan ilmu tersebut kepada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah dalam penyampaian ilmu tersebut tentunya menggunakan sarana dan prasarana. Jadi yang terakhir adalah menggunakan sarana dan prasarana. Nomor 6, yakni dengan membagi beberapa kelompok atau golongan untuk terus tetap belajar Islam. Nah, pendalaman ilmu-ilmu tersebut merupakan salah satu cara berjuang dengan menggunakan hujah yang menegakkan sendi-sendi Islam. Nomor 7, ya benar, pendidikan harus secara demokratis. Karena dengan demokratis, siswa dapat menyampaikan pendapat mereka tentunya dengan disertai tanggung jawab, serta siswa berhak mempunyai hak yang sama dengan siswa yang lainnya. Nomor 8, jadi ayat itu berisi tentang adab-adab cara bermajelis, yakni hendaknya orang itu seharusnya berlapang-lapang di dalam bermajelis, tidak mengambil tempat duduk kecuali seperlunya, dan mempersilahkan orang untuk ikut majelis jika memungkinkan. Jadi, nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 25 adalah tentang pendidikan tauhid dan pendidikan akhlak. Kedua pendidikan tersebut saling berkaitan. Allah langsung memerintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, itu di bawah posisi pengesaan Allah dan penghambaannya. Begitu pula juga dengan pendidikan akhlak. Nomor 10, tentunya adalah hormat, sopan santun, taat beribadah. Yang jelas adalah akhlak karimah yang diajarkan kepada anak dari orang tuanya. Nomor 11, nah jadi Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi Allah akan memberikan imbalan, yaitu berupa dengan kedua orang tuanya memberikan pendidikan kepada kita. Nah, itu termasuk adalah pendidikan akhlak dan birrul walidain. Nomor 12, kandungan surah Al-Luqman ayat 15, yaitu adalah wajib bagi kita untuk mematuhi perintah dari kedua orang tua, namun dengan tanda kutip tidak bertentangan dengan syariat. Nah, jika bertentangan, kita wajib untuk menolaknya, tetapi dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang kasar. Nomor 13, yang pertama tentunya adalah berbicara kepada orang tua, berbicara mengenai maksud dari kita sendiri. Nah, jadi ketika sudah berbicara, kita mencoba untuk orang tua itu memahami kondisi kita. Nah, misalnya tetap tidak bisa, ya kita ikuti saja. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, insya Allah itu akan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 14, tentunya sikap yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah penyabar. Karena menghadapi murid-murid itu kita harus dengan kesabaran, tetapi juga harus mempunyai sifat tegas, di mana kita juga harus tegas kepada murid-murid tersebut. Dan tentunya adalah adil, karena kita tidak boleh membeda-bedakan murid tersebut, kita harus menyamakan mereka semua. Nomor 15, tentu saja orang tua ikut bertanggung jawab tentang masa depan anak dan cucunya.
Karena orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan pada masa kecilnya, sehingga yang menentukan masa depannya itu adalah pendidikan dari orang tuanya. Seperti pada surah Al-Luqman ayat 13 tentang pendidikan tauhid, ayat 17 tentang pendidikan syariat, dan ayat 18 sampai 19 tentang pendidikan akhlak. Nomor 16, sesuai dengan Quran surah Al-Luqman ayat 12 sampai 19, yaitu adalah dengan cara melakukan pengembangan terhadap kurikulum agama Islam yang berbasis kemampuan atau life skill. Dengan melakukan sebuah pendekatan yaitu secara konseptual pembelajaran pendidikan agama Islam pada aspek keimanan dan juga integrasi iman dan takwa atau imtak dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Nomor 17, tujuan pendidikan menurut surah Az-Zariyat ayat 56 yang pertama adalah membentuk akidah yang benar bagi manusia. Berakidah terhadap Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifatnya dan rukun imannya. Yang kedua adalah pengajaran ibadah yang benar. Dalam memberikan pengajaran peribadahan harus mengambil dari sumber-sumber yang menurut Islam adalah benar, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nomor 18 adalah harus menguatkan imannya kembali. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Quran surah Yusuf ayat 87 yang artinya adalah, dan janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi kita harus lebih menguatkan iman lagi ketika kita sedang berputus asa. Nomor 19 adalah dengan mendekati anak tersebut. Berusahalah berbicara kepadanya dengan berusaha sebagai temannya. Jangan dalam keadaan sebagai guru. Nah, dengan kita berbicara kepadanya, diharapkan kita bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Tentunya setelah kita menemukannya, kita harus berbicara kepada orang tuanya untuk lebih memahami situasi dan kondisi anaknya. Nomor 20 adalah sebagai bentuk pendekatan antara subjek kepada objeknya, dan juga adalah sebagai bentuk kewajiban. Kewajiban mengajar dari subjek, yaitu adalah pengajar, kepada objeknya, yaitu adalah murid atau siswa. Nomor 21, materi pendidikan adalah sekumpulan pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik, yang di dalamnya sudah terpenuhi standar kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nomor 22 adalah dengan dua cara, yaitu kajian keislaman dan sains sosial eksasta. Maksudnya adalah yang pertama, memahami ilmu-ilmu Islam yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, pembelajaran kedua bidang ini harus disinergikan dalam kajian keislaman agar tercapainya tujuan pendidikan agama Islam. Oleh sebab itu, kedua bidang tersebut di dalam Al-Quran tidak terpisahkan dari tauhid dan iman. Nomor 23, di antara keduanya tidak ada yang didahulukan, baik itu dari akhlak atau iman. Karena sebenarnya Allah itu lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Jadi ya diajarkan saja secara bersamaan. Untuk hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang menentukan lewat hidayahnya. Nomor 24, dalam pemberian materi keimanan dari subjek pendidikan, yang didahulukan adalah tentang pemberian materi keimanan dari rukun iman, yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah, dan diajarkan seterusnya. Nomor 25 adalah ayat tentang pendidikan jasmani adalah Quran surah Al-Mu'minun ayat 14, yang artinya adalah, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Nomor 26, karena itu merupakan perintah, jadi dilakukan saja, tentunya dengan diiringi berusaha untuk memahami materi tersebut. Jadi guru itu sambil menyampaikan, sambil memahami materi yang ingin disampaikan. Nah, tentunya sekolah juga berusaha untuk mencari penggantinya. Jadi selagi sekolah berusaha mencari penggantinya, jadi guru yang ada itu dipakai terlebih dahulu. Nomor 27, pendidikan perasaan adalah kesadaran dalam diri manusia yang dinilai positif ataupun negatif. Nah, contohnya adalah perasaan takut, perasaan marah, ataupun perasaan sedih. Nomor 28, implementasinya di dalam Al-Quran adalah tentunya dengan rasa mencintai atau saling mencintai. Sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nomor 29. Jadi perbedaan akhlak, etika, dan moral itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tolak ukur dan berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan tolak ukur, akhlak itu tolak ukurnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu etika adalah tolak ukurnya melalui akal dan pikiran. Sedangkan moral, tolak ukurnya adalah norma-norma di dalam masyarakat. Lalu yang kedua berdasarkan sifat. Nah, etika itu bersifat teori dan akhlak dan moral itu bersifat praktis. Nomor 30. Jadi di situ Allah memerintahkan kepada kita untuk menolak ajakan dari orang-orang bodoh tersebut dengan cara berpaling dari mereka. Sedangkan dari kejelekan-kejelekan setan itu Allah memerintahkan kita untuk beristizaah. Nomor 31. Pendidikan sosial adalah pendidikan yang di dalamnya berisi tentang pengetahuan tentang bagaimana cara bersosial. Seperti mengetahui kewajiban kita sebagai masyarakat di dalam lingkungan masyarakat, ataupun patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh sebuah masyarakat sebagai masyarakat yang baik. Nomor 32. Tentunya pola pikiran kita lebih ke peri kemanusiaan. Jadi kita paham tentang situasi dan kondisi dalam lingkungan di sekitar kita. Nomor 33. Jadi menurut saya itu merupakan konsep pendidikannya, karena kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi yang menentukan untuk kita bersifat pelit atau tidak itu adalah konsep pendidikan dari orang tuanya. Nah, jadi bagaimana orang tua mengajarkan kita untuk selalu mempunyai sifat berbagi. Nah, jadi itu adalah konsep pendidikannya. Nomor 34 adalah Quran Surah Al-Hadid ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya adalah berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagai dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagian penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah akan memperoleh pahala yang besar. Nomor 35. Nah, jadi pendidikan sosial itu sudah diimplementasikan dalam Al-Quran seperti bagaimana kita berhablu minan nas dengan masyarakat dengan cara berbagi, bersedekah, berinfak, saling tolong menolong. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran.